Peggy belum ganti baju, sementara Peggy harus ke iNews. Itu aja yang di kepala aku. Jadi kayak, wah, aku juga kayak, ih kok Pak Tony jadi kayak gini ya. Aku ngerasa kayak, ini perasaan aku ya pada saat itu ya. Wah, kok aku jadi kayak ngerasa dijebak. Aku tuh kayak ngerasa dijebak. Aku nggak tahu, ada mereka itu tidak tahu. Tidak ada yang menyampaikan apapun. Dan risuh. Bener-bener risuh. Yang seperti aku bilang semalam. Kalau ketemu pasti akan ngebahas ini, aku nggak mau. Dan ya, itu terjadi. Ya. Jadi, yang mau aku bilang setelah ini adalah, aku termakan. Oi. Hah? Jadi aku tuh termakan suasana. Termakan suasana apa ya aku bisa bilang, yang tidak menyakiti perasaan orang. Aku terlalu simpati yang efeknya gak ada yang enak untuk aku. Ya. Orang kena musibah, aku tulus, niat baik, kayak gini. Nanti aku dibilang fitnah. Aku gak ngedapetin apa-apa. Yang aku dapetin gak enak banget. Dan ada lagi yang ngebuat aku paling sedih. Apa? Ya, sambal tempe yang tadi pagi aku posting. Zuhri bilang, ini Ibu Kartini udah nyiapin sambal tempe. Nggak ada guys. Dan aku bahkan tidak ada kesempatan. Aku nggak ketemu sama Ibu Kartini. Nggak ketemu. Padahal tadi pagi aku udah semangat banget, kayak ini dimasakin sambal tempe. Aku berharap kayak, wah Bang Zuri bakal ngasih gue sambal tempe nih. Gak ada. Itu kayak, jujur aku udah nggak peduli dengan si cowok itulah, pokoknya gue nggak ada peduli lagi lah dengan orang yang ngeroyok gue, nggak ada. Yang gue cuman pikirkan dari tadi pagi sampai gue balik lagi ke kantor untuk gue kerja, meeting ya. Tadi gue posting gue lagi meeting sampai larut malam, baru pulang. Gue kepikiran sambal tempe Ibu Kartini yang dibilang sudah disiapkan untuk aku. Nggak ada. Terima kasih. Pengen banget aku makan sambal tempe. Terima kasih gift-nya, terima kasih. Jadi guys, aku mau tutup lembaran ini. Aku sudah tidak percaya lagi dengan siapapun dari pihak mereka. Karena aku kayak udah kemakan belas kasih. Saya gini loh, aku tuh udah kayak kemakan situasi sedih yang tidak aku takut aja
omongan aku jadi menyakitkan siapapun. Gak usah, aku gak mau. Udah biar aku aja. Tapi kecewa. Kayak gue gak mau lu sakit gitu loh. Gue gak mau lu sakit. Gue tahu lu lagi menghadapi banyak media. Lu lagi di tenar-tenarnya nih. Lu lagi ada di atas awan. Lagi banyak nih exposure. Banyak yang mengundang kamu. Aku tahu. Aku juga gak ganggu kok. Aku gak ganggu. Malah aku gak mau kamu tuh gak fit. Aku gak mau kalau kamu sampai sakit. Karena guys, kalau dia sampai sakit, nanti kalau tiba-tiba ada yang wawancara, nanya dong gimana cerita setelah bebas misalnya. Udah ya, saya lagi gak enak badan. Menolak, terus nanti berita itu dibilang PS Star Syndrome, tidak mau diwawancara media. Kan ada aja kan, media ini kan ada aja kan cara membalikkan. Aku gak mau sampai itu terjadi ke Peggy. Makanya gue gak mau dia sampai sakit. Oke Peggy, lu minum vitamin ini 1 hari 1. Ya ini tuh bisa untuk multivitamin 1 hari cukup. Bang, aku lagi flu. Oke, gue kasih dia obat flu. Jujur aku udah gak peduli yang kayak mau tanggapan lu sih gimana lah, apa segala macam, yang kayak teman-teman tag ke aku. Tadi aku lagi meeting, notifikasi di TikTok sama di Instagram aku ya, handphone aku sampai getar terus waktu aku lagi meeting. Itu sampai aku kantongin, getar terus guys. Jadi kayak ya nggak tahu, kayaknya tadi solusinya lagi ada live kan, yang dia ngomong kayak apa ya, aku nggak dengar banyak, tapi intinya adalah aku lihat netizen itu bilang udah lupakan aja lah, kayak kacang lupa kulit, males ngelihat keluarga ini begini begono. Aku ngelihat itu komen-komen dari netizen, ya kan. Aku udah nggak peduli sebenarnya, aku cuma mau peduli ini Peggy lagi sakit. Jadi kayak aku dapat kejadian yang kayak tadi, aku katanya nggak boleh direkam, tapi ada yang ngerekam. Sampai aku bilang sama Ibu Yanti jangan direkam ya tolong. Tapi aku tadi ada lihat, aku direkam, handphonenya bener-bener begini. Dan aku memastikan itu sama pihak kru Dr. Richard Lee. Aku tanya, bang tadi ada yang ngerekam nggak? Ada yang ngerekam, padahal aku nggak boleh ngerekam. Aku kan ngerasa kayak, loh tadi katanya nggak boleh direkam, aku mau ngambil handphone mau ngerekam nggak boleh. Tapi dari nggak tahu siapa yang ngerekam, tapi dari kru Dr. Richard Lee ngerekam. Dan aku sumpah, kalian boleh tanya ke Dr. Richard Lee, berapa kali aku minta maaf ke Dr. Richard Lee, berapa kali aku minta maaf ke krunya, karena aku juga nggak tahu ini bakal terjadi kayak gini. Nggak tahu. Aku bener-bener, aku bawa kantongan baju itu tuh banyak, kemeja, kaos itu aku bawain, karena Peggy nggak bawa baju sama obat. Rencananya aku cuma mau gantiin dia baju, rapi, kasih dia minum obat, aku pulang, aku balik lagi ke kantor untuk aku meeting. Dan itu tuh gitu loh. Jadi aku nggak tahu ini bakal kayak gini. Gak usah, jangan disebut namanya. Aku tidak menyebut nama mereka ya, tidak menyebut, ini netizen yang menyebut ya. Aku tidak mau menyebut nama mereka karena nanti dibilang aku memfitnah, ya kan. Aku memfitnah, aku nggak mau. Aku cuma menceritakan situasi aku tadi seperti apa ke teman-teman semua. Aku kaget dong, wajar aku kaget. Aku sendiri, aku tidak bawa kameramen aku tidak bawa driver aku, tidak. Aku datang sendiri, Zuri jemput aku. Aku datang sendiri, aku cuma mau bawa, gantiin baju, kasih minum obat, aku pulang. Tapi panjang, Dr. Richard Lee aja sampai bingung ini kenapa. Beberapa kali, bahkan aku sempat wawancara Dr. Richard yang kalian lihat postingan aku di Instagram. Aku kan ada posting berdua sama Dr. Richard Lee. Pertanyaan aku masih apa? Dokter gimana tanggapan dokter ketika Peggy bebas? Dokter gimana menurut dokter setelah bertemu Peggy? Semuanya positif.
Tapi aku kaget banget. Aku tuh kayak, jujur aku tuh tadi kayak pengen pulang. Aku tuh kayak pengen kabur. Tapi kayak aku udah dikeroyok. Aku ngerasa aku kayak dikeroyok, kayak, ya aku gak bawa siapa-siapa. Aku gak boleh bawa kamera. Aku gak boleh ngerekam. Pengen kasih lihat ke kalian kondisi aku di apartemen di Dr. Richard Lee itu kayak aku terkekung sendiri. Aku pakai seragam lagi. Aku pakai seragam TV One. Tapi aku direkam-rekam. Aku masih pakai institusi. Aku masih pakai tempat aku bekerja. Dan seberapa yakin aku direkam, aku yakin. Karena aku menanyakan ke krunya Dr. Richard Lee. Bahkan krunya bilang, iya direkam. Katanya nggak boleh direkam. Nih, lampunya nggak nyalahin. Jadi aku minta teman-teman pantau dikawal ya. Ya. Ya, pantau dikawal. Pokoknya kalau ada video aku di tengah situasi yang aku gambarkan ke teman-teman, Lu lihat tolong. Ganggunya tolong. ya, jadi aku minta bantuan teman-teman kalau ada yang posting video itu, ya, aku mohon bantuannya. Aku ngerasa aku dijebak. Aku tidak punya bukti video untuk bisa menggambarkan situasi itu. Dan sekali lagi teman-teman, aku minta maaf. Aku minta maaf kalau aku tidak bisa duo L atau Leo Lucy itu nggak bisa, nggak ada ya, berakhir karena saya tidak mau memaksakan Lucy, tidak mau. Yang penting saya sudah menunjukkan sikap kesatria saya sebagai pria gentle. Jadi setelah ini saya tidak akan berurusan lagi dengan, akan selesai. Karena kenapa? Karena tidak ada hal baik yang saya terima. Tidak ada. Kalau misalnya ada live gitu-gitu, misalnya dari Pak Tony atau siapapun, ya kalau kalian mau nonton silahkan nonton. Jangan minta aku atau paksa aku untuk naik. Ya, aku udah mau selesai karena aku tuh kaget kok Pak Tony jadi kayak gini juga gitu loh. Kayak aku ngerasa, aku bingung kan. Aku udah bilang sama Pak Tony, kita udah selesai kan di Bulungan. Kan teman-teman yang bilang, "Bang, datengin itu Pak Tony, mau ngajak makan sate di situ." Oke, aku datang. Itu aku lagi di luar, terus aku langsung samperin mereka. Dan aku pikir malam itu tuh bakal selesai, ya kan?
ternyata ini yang aku dapetin. Jadi aku nggak tahu, aku nggak bisa percaya siapa lagi. Jadi kalau misalnya Peggy sakit atau penampilan Peggy tidak bagus, aku nggak bisa lanjutin lagi. Jadi aku ikhlas, dan semoga Peggy bisa memperhatikan dirinya lebih baik, memperhatikan penampilannya. Karena ya saya senang, saya ikhlas, saya tulus. Gitu. Dan semoga Peggy sehat-sehat ya Peggy ya. Ini aku pesan untuk Peggy. Peggy, aku belum pernah ngomong sejauh ini sih. Ini dari hati aku paling dalam. Peggy, walaupun kita baru kenal di 2024 dan setelah kamu bebas, tapi aku ngerasa aku tuh kayak punya teman baru, dan aku seneng bisa punya ataupun bisa kenal kamu Peggy Setiawan sebagai teman. Kamu orangnya baik Peggy, kamu orang baik, kamu tulang punggung keluarga. Sama, saya laki-laki, saya juga melakukan hal yang sama. Ya, kamu juga laki-laki dan kamu tulang punggung keluarga. Saya ngelihat kamu sayang sama ibu kamu, itu ngebuat saya ingat saya sayang sama ibu saya di kampung. Aku yakin kok, kalau kamu bersama orang baik, bersama orang yang benar, kamu pasti akan sukses. Tetap rendah hati. Banyak orang yang senang sama kamu karena kamu rendah hati. Aku berharap kamu bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Bukan orang-orang yang mau cari pansos, cari panggung, cari tenarnya kamu. Saya gak masalah kalau orang bilang saya dikenal ataupun tenar setelah saya nyempil di kasus kamu. Gak masalah, karena itu tugas saya. Saya dapat tugas itu dari kantor. Dan saya berhasil menyelesaikan tugas saya dengan baik. Kantor saya mengapresiasi. Dan bahkan setelah kamu bebas, banyak sekali teman-teman netizen ini tuh mengapresiasi TV One. Terima kasih Peggy, terima kasih. Saya mewakili TV One. Berterima kasih. Berterima kasih, keluarga kamu sudah baik sama saya. Terima kasih. Saya cuma berpesan itu Peggy. Gak ada yang lain, gak ada. Jaga kesehatan Peggy, jaga kesehatan. Enak, kamu dapat panggung, enak banget. Tapi hati-hati, itu bisa jadi bumerang buat kamu. Ya, itu sih dari aku. Untuk Ibu Kartini, Ibu, terima kasih. Saya ngelihat Ibu, perjuangan Ibu, bagaimana Ibu. Saya wawancara waktu itu tuh Ibu tiba-tiba nangis. Sampai terakhir saya nyempil di mobil aja Ibu masih terharu. Saya di belakang itu Ibu, saya ngelus-ngelus dada, tapi saya tetap harus profesional karena ini lagi live. Gak mungkin saya tiba-tiba ikut nangis, itu gak mungkin. Tapi saya bisa ngerasain Ibu. Saya seneng banget bisa diterima, bisa dimasakin makanan kesukaan Peggy yang membuat saya juga seneng jadinya sama sambel. Seneng Bu, enak banget. Bahkan teman-teman netizen sampai bilang, Bang Leo bilangin sama Ibu Kartini, jual dong sambal tempenya. Saking penasarannya, seenak itu. Sampai aku tuh nagih-nagih gitu loh. Enak banget Ibu. Enak banget Ibu.
Saya kalau ngomong Ibu Kartini saya nggak kuat karena Ibu Kartini itu baik banget. Sosok seorang ibu yang kuat, ibu yang baik banget. Wah, saya ngelihat Ibu Kartini bagaimana senengnya ketika ngelihat Peggy waktu saya dandanin, waktu saya rubah, saya make over rambutnya, pakaiannya, celananya. Ibu Kartini sampai suruh foto sama Peggy sampai dipeluk begitu. Seneng banget, Bu. Saya yang seneng, Bu. Ngelihat ibu bisa sampai nggak berhenti dia bilang kayak, ya Allah cakep, ya Allah ganteng banget anakku. Saya juga ngerasa seneng, Bu. Bukan hanya ibu, saya juga senang banget. Dan terima kasih juga untuk Lucy. Masih muda kamu, ya. Kalau kamu bilang kamu mau fokus karir, ya lakukan karir. Apapun yang menjadi pilihan kamu, itu adalah yang terbaik. Kamu udah dewasa juga kan? Kamu udah bisa menentukan mana yang terbaik untuk kamu. Terima kasih Nita, terima kasih ya. Ya, aku juga mau mengucapkan makasih sama Mas Tony, Mas Tony, pengacara Bang Tony RM. Bang, terima kasih. Saya akan tetap menghargai, saya akan tetap respect sama Abang. Abang orangnya juga baik, Abang orangnya hatinya mulia. Ya, mau bantu Peggy sampai di titik sekarang ini. Abang gak pernah lepasin Peggy dan keluarganya Peggy. Makasih Bang, Abang luar biasa baik banget. Dan Ibu Sugianti terima kasih. Ibu Sugianti juga orang baik yang juga tetap mendampingi keluarganya Peggy, Ibu Kartini. Aku tuh kalau pakai topi koboi tadi tuh aku seneng, happy gitu. Dan itu sih yang mau aku sampaikan tadi ya.